Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspitasari MS, nomor NIM 2421071. Saya di sini akan menerangkan Kitab Safinatun Najah. Fasal wudu. Wudu punya nama lain yaitu Al-Mutahhir Al-Rafi. Perkara yang menjadikan Al-Rafi, perkara yang menghilangkan penghalang yang berupa hadas ataupun yang lainnya. Perkara yang membuat perkara yang menyebabkan karena adanya hadas dan adanya keinginan atau melakukan pekerjaan sholat, atau perkara lainnya yang membuat sifat suci. Pendapat lain mengatakan bahwa perkara yang mewajibkan wudhu adalah keinginan untuk melakukan sholat. Pendapat yang lain mengatakan perkara yang mewajibkan wudhu karena keadaan hadas. Melaksanakan sholat ini menjadi syahwat karena taharah, atau wudhu ini agar dilakukan secara langsung. Orang yang mau melakukan sholat ini harus memiliki suci dengan cara wudhu atau dengan yang lainnya, dan hilangnya hadas, putusnya dari hadas ini syarat seseorang sholatnya dihukumi sah. Tentu saja kita masuk pembahasan dalam kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal utawi iki iku ana fasal sawiji. Furudu wudu pira-pira fasale wudu. Sitnatun iku ana 6. Awalu utawi kang awal iku niyatu kang niat. Sanani nih itu telu. Sanani utawi kaping pindho. Khosalu awajhi basuh wajah. Wasalisu kaping telu. Khaslu dini basuh tangan loro. Ma'al marfaqaini sertane siku loro. Rabi'u kaping 4 iku musahud sa'i usap sewiji minara si saking sirah. Khamis su utawi kaping 5 khoslu rajli basuh sikil loro. Ma'al kahbaini sertane kemiran loro. Asadisu iku kaping 6 atar niyatu urut Fasal ini menerangkan fasal wudhu yang berjumlah 6. Yang pertama dari fardunya wudhu adalah niat. Pengertian daripada niat keinginan melakukan sesuatu bebareng dengan pelaksanaan sesuatu tersebut. Contoh, orang ingin makan berbarengi dengan kegiatan pelaksanaan hanya dia makan. Orang ingin mandi yang dimana keinginan tersebut dibarengi dengan pekerjaan mandi. Orang ingin wudhu yang dimana keinginan tersebut dibarengi dengan pekerjaan wudhu, dan ini dilakukan dengan niat. Keinginan dibarengi dengan pekerjaan yang
disebutkan jika keinginan dengan melakukan pekerjaan yang diinginkan. Jika keinginan tersebut dengan pelaksanaan perkara keinginan itu dijeda. Contoh, ketika seseorang jamaah punya keinginan di jam 10 saya mau pergi ke suatu tempat, maka keinginan tersebut tidak masuk dalam pengertian niat, tetapi masuk dalam pengertian azm. Azm itu keinginan kuat di mana keinginan tersebut mempunyai jeda dengan pelaksanaan apa yang diinginkan. Dasar daripada kewajiban niat dalam setiap pekerjaan yang ada hadis Nabi, innamal akmalan biniat, bahwa setiap amal, semua perbuatan ini bisa dikatakan sah dengan adanya niat, yang dimana tanggung jawab yang bersifat syar'i, bersifat badalnya, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukmin, ini semuanya bisa dianggap adanya niat. Dan setiap apa yang dilakukan seorang mendapat balasan dari apa yang diniatnya. Jika niatnya baik, maka balasannya juga baik, dan sebaliknya, jika niatnya buruk, jelek, maka balasannya jelek. Fungsi daripada niat yang pertama adalah membedakan adalah pekerjaan biasa dan pekerjaan yang dianggap sebuah ibadah. Contoh, katakanlah mandi merupakan pekerjaan yang dilakukan seorang, tapi ketika diniati maka mandi tersebut menjadi ibadah. Contoh mandi wajib merupakan ibadah jika diniati mandi wajib atau mandi sunnah. Contoh hari Jumat siang seseorang berangkat sholat Jumat, dia melakukan mandi, tetapi apabila tidak ada niatan maka mandi tersebut dianggap perkara yang biasa. Tapi ketika diniati mandi untuk melakukan sholat Jumat, maka mandi pekerja biasa menjadi pekerja suatu ibadah. Kemudian fungsi daripada niat yang lainnya adalah membedakan tingkah dari sebuah ibadah, di mana yang sudah diketahui namanya ibadah itu ada namanya ibadah wajib dan ada ibadah sunnah. Contoh, janabat itu mandi wajib. Contoh, mandi sholat Jumat, mandi hari raya Idul termasuk mandi sunnah. Baru diketahui bahwa ibadah mandi wajib itu pahalanya lebih besar daripada ibadah yang sunnah. Dalam masalah praktek wudhu, gimana ini niat ditempatkan pada waktu membasuh wajah. Membasuh bagian pertama dari wajah. Seseorang basuh wajah dan niatnya tersebut dibarengi dengan pembasuhan pertama kali. Tempat pelaksanaan niat dalam wudhu, ketika seorang niat wudhu setelah niat dia membasuh wajah, atau dia niat membasuh wajah dulu, maka ini tidak bisa basuhan yang dilakukan, yaitu basuhan pada wajah itu tidak dianggap karena langsung daripada niat. Fungsi daripada niat di sini pada permulaan basuhan tujuannya supaya bagian yang dibasuh ini dianggap. Contoh, dalam praktek wudhu itu disunahkan membasuh wajah 3 kali. Pada basuhan pertama tidak membaca niat, maka basuhan kedua ia berniat, maka yang dihitung basuhan kedua yang dibarengi dengan niat. Kemudian tata cara dari niat wudhu ini ada 3. Yang pertama, orang tersebut menghilangkan hadas atau berniat bersuci dari hadas, atau niat untuk melakukan sholat, nawaitu rota'at hadas lillahi ta'ala. Yang kedua, orang tersebut berniat biar diperbolehkan melakukan sholat atau perkara-perkara selain sholat yang membuatkannya adanya toharo. Contoh nih, nawaitu istibadah sholat, saya berniat agar diperbolehkan melakukan niat ini untuk
kan sholat niat. Untuk ketiga, orang tersebut niat wudhu. Contohnya, nawaitu fardhu wudhu. Meskipun niat ini diucapkan seorang anak kecil, orang tersebut melakukan tajwidul wudhu. Tajwidul wudhu itu orang tersebut masih memiliki wudhu fardhu wudhu atau niat dengan wudhu. Boleh niat raful hadas karena orang tersebut tidak memiliki hadasnya sudah hilang dengan wudhunya. Dia hanya bertama. Yang kedua, fardhunya wudhu dan basuhnya wajah atas batasan wajib dibasuh. Dalam melakukan wudhu adalah bagian antara tempat tumbuhnya rambut sampai bawah janggut yang wajib dibasuh. 4. Tumbuhnya rambut antara janggut secara otomatis. Tumbuhnya anggota atau bawahnya janggut bukan merupakan anggota tubuh, perkara yang mewajibkan sempurnanya yang wajib, maka perkara tersebut. Contoh, wudhu dalam masalahnya aurat laki-laki, anggota antara lutut dengan pusar. Untuk menutupi anggota antara pusar dan lutut harus menutupi sebagian lutut, sebagian pusar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.